Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini saya Vivi Kusuma bisa menemani Anda dalam program Bangga Jateng. Untuk acara ini bisa Anda saksikan melalui channel 59 WHF atau melalui aplikasi JPM Stream dan download melalui Google Play Store. Baik pemirsa, berbicara mengenai pandemi di mana untuk saat ini masih berlangsung dan akibat pandemi COVID-19, anak-anak di Indonesia sudah berkunci selama 2 tahun dan terpaksa harus mengalami pembelajaran di rumah. Dan tentunya akibatnya terjadi penurunan capaian hasil belajar yang kurang maksimal. Oleh karena itu, pemerintah ingin agar segera terjadi pemulihan pembelajaran dengan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka secara langsung. Vaksinasi menjadi modal besar mempercepat pemulihan tersebut. Dan dengan diberikannya vaksinasi kepada anak di usia 6-11 tahun, diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kesehatan anak-anak saat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan tentunya kegiatan vaksinasi ini merupakan jawaban kepada masyarakat agar para orang tua tidak perlu ragu untuk memberikan izin dan semangat untuk memberikan izin pada putra-putrinya agar bisa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Oleh karena itu, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan vaksinasi usia sekolah dasar usia 6-11 tahun bersama Balkesmas Wilayah Pati. Dan hari ini di samping saya telah hadir ada Dr. Ari Wahyu Sasetyo yang merupakan Kepala Balkesmas Wilayah Pati. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Vivi, Baik, terima dan kasih. juga ada Dr. Tintri Dili Murwati SPA. Apa kabar Ibu? Baik, sehat semuanya gitu. Alhamdulillah sehat. Baik, terkait dengan ini tadi Pak Ari dan Bu Tintri terkait dengan vaksinasi usia sekolah dasar 6-11 tahun. Mungkin untuk pertanyaan pertama untuk Dr. Ari, ini untuk Baik. pertanyaan pertama. Pak, pelaksanaan vaksinasi saat ini ya, ini apa sih dasar pemerintah melakukan vaksinasi pada anak usia sekolah dasar? Ya, terima kasih Mbak Vivi atas pertanyaannya. Jadi tentunya setiap kegiatan vaksinasi ini ada dasarnya ya. Jadi di bulan Desember ya, kalau tidak salah itu tanggal 11, ini sudah keluar SK ya, SK Menkes ya, terkait vaksinasi untuk anak ya, pelaksanaan vaksinasi anak. Ini ada kick off ya waktu itu. Jadi di dalam surat edaran dan juga keputusan Menteri Kesehatan ini nomor 6688 ya 2021 di bulan Desember. Ini tanggalnya 13 Desember 2021 itu ada pencanangan gitu ya untuk vaksinasi anak di usia 6 sampai dengan 11 tahun. Dan tentunya itu dasarnya juga penelitian ya. Jadi itu ada penelitian, nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut ya. Dan tentunya berlaku efektif ya. Untuk Jawa Tengah itu di dalam surat edaran itu ada 23 kabupaten kota yang sudah memenuhi persyaratan. Mungkin itu seperti ini. Oke, baik. Dan masih dengan Dokter Ari ini, Dokter Tintri. Untuk pertanyaan berikutnya, Dok, bagaimana nih untuk tahapan-tahapan penyuntikan vaksin Sinovac untuk anak usia 6-11 tahun? Iya, jadi sebelum masuk ke tahapan tentunya kan anak ini kan sebetulnya sudah mulai sekolah ya. Jadi pertengahan 2021 itu kalau tidak salah ya, jadi info dari teman itu anak-anak ini sudah masuk sekolah hampir setengah tahun ya. Jadi dengan protokol kesehatan seminggu 3 kali ya. Jadi seminggu 3 kali dengan jam sekolahnya mungkin 2-3 jam gitu ya. Dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi itu sudah bagus ya. Dari situ kemudian tentunya untuk lebih meningkatkan imunitas ya, supaya tidak terjadi kefatalan ya, tentunya harus dilakukan penyuntikan ya. Dan tahapannya tentunya adalah kolaboratif yang erat ya dengan sekolahan. Jadi basisnya adalah yang sesuai dengan surat edaran itu adalah bekerja sama dengan sekolah, berbasis sekolah. Jadi vaksinasi berbasis sekolah. Sehingga anak-anak ini mulai disuntik dan tentunya yang digunakan vaksinnya adalah yang sudah melalui penelitian juga ya
secara nasional dari Itagi, ya, kemudian juga dari BPOM, ya, sudah menetapkan itu menggunakan vaksin Sinovac, ya. Sementara untuk usia adalah 6 sampai 11 tahun. Kemudian juga terkait dosis adalah setengah cc, ya, dan diberikan 2 kali, ya. Jadi 2 kali dengan intervalnya minimal 28 hari. Mungkin itu. Oke, baik. Apalagi untuk saat ini, meskipun vaksinasi ini belum dilaksanakan, tapi para orang tua sudah nggak khawatir gitu ya dok ya, wah gimana nih vaksin apa enggak gitu. Iya, orang tua itu selalu khawatir ya, biasanya seperti itu ya. Jadi apalagi untuk anaknya, makanya biasanya ya pasti keputusannya adalah yang terbaik seperti apa gitu kan. Nah, ini untuk tenaga kesehatan tentunya sudah siap ya untuk menerima pertanyaan-pertanyaan itu ya. Dan dengan surat edaran itu menjadi dasar kita ya, fasilitas pelayanan kesehatan dan juga tenaga medis ya, khususnya dokter ya, dan juga perawat yang nanti juga melakukan penyuntikan vaksin itu ya sebagai dasar. Untuk peran edukasi dari sekolah ke orang tua itu juga sangat penting ya. Iya. Sebetulnya di sekolah kan juga sudah ada seperti program UKS ya. Dan itu sebetulnya juga sangat erat ya kaitannya dengan upaya pencegahan dan juga upaya untuk peningkatan imunitas itu. Dan untuk imunisasi sebetulnya sudah bukan hal yang baru ya bagi anak-anak usia sekolah ya, bahkan prasekolah ya, balita dan anak-anak usia sekolah ya, mungkin itu. Baik, kita berlanjut ke Dokter Tintri dulu nih penjelasannya. Dokter, saya mau tanya dokter, jenis vaksin yang digunakan pada vaksinasi anak usia sekolah dasar itu? Menurut rekomendasi dari Balai POM dan penelitian-penelitian yang selama ini sudah dilakukan, memang saat ini yang dipilih Sinovac karena dengan pertimbangan efek sampingnya paling kecil dibandingkan dengan vaksin-vaksin jenis yang lain. Jadi Sinovac yang digunakan untuk anak-anak 6 sampai 11 tahun. Untuk selanjutnya mungkin nanti ada, cuma kan kita belum tahu ya. Yang sampai saat ini yang masih dipakai direkomendasikan ya Sinovac. Untuk saat ini Sinovac ya. Baik, untuk selanjutnya masih dengan Dokter Tintri. Dok, apakah semua anak ini bisa divaksin? Atau mungkin ada nggak sih syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anak yang akan divaksin? Oke, untuk persyaratan untuk anak-anak tentu saja umur 6 sampai 11 tahun. Sebenarnya 12 sampai 17 tahun kemarin kan sudah, ini kan sedang gencar-gencarnya anak SD nih, 6 sampai 11 tahun. Yang kedua, kondisi anak yang pasti harus sehat. Untuk anak-anak kan tidak semua anak kondisinya sehat. Biasanya orang tua itu akan ragu-ragu kalau anaknya sakit. Jadi untuk anak-anak yang perlu perhatian, ada beberapa anak yang satu tidak boleh sama sekali tidak boleh divaksin, yang kontraindikasi itu pada beberapa anak dengan penyakit tertentu. Yang kedua itu boleh divaksin tapi dengan rekomendasi dokter anak. Dan yang ketiga vaksinnya ditunda. Jadi yang ditunda itu misalnya pada anak-anak dengan kondisi yang batuk pilek, panas lebih dari 37,5 gitu ditunda dulu. Atau yang makin mual, muntah, diare gitu, atau habis rawat inap kurang dari 7 hari pulang dari rumah sakit, itu ditunda. Sedangkan untuk anak-anak yang perhatian itu dalam arti harus dapat rekomendasi dari dokter anak, itu anak-anak yang memiliki penyakit kronis seperti anak-anak dengan diabetes mellitus, anak-anak dengan penyakit ginjal, anak hipertensi, atau anak yang punya alergi yang cukup banyak. Nah, itu harus rekomendasi dengan dokter anak. Sedangkan yang kontraindikasi itu sama sekali tidak boleh divaksin. Itu satu yang pernah mengalami shock anafilaktik
pada vaksin yang pertama. Jadi kalau pernah syok, vaksin yang kedua jelas tidak boleh diberikan. Atau anak yang sedang mengalami penyakit yang berat seperti kejang, tidak sadar gitu ya. Atau anak dengan kanker yang sedang pengobatan kemoterapi yang berat gitu. Atau anak HIV dengan status imunologi yang sangat rendah gitu, biasanya memang tidak boleh diberikan. Jadi kalau anaknya sehat silahkan harus divaksin, tapi kalau anaknya sakit obati dulu, ditunda sekitar 2 minggu setelah sembuh baru boleh divaksin. Atau kalau anak-anak dengan penyakit yang kronis harus mendapatkan rekomendasi dari dokter anak gitu, Mbak. Oke, baik. Dan tentu ini masih ada beberapa pertanyaan lagi untuk dokter Ayu dan dokter Fitri, tapi kita tidak para berikut dulu ya dokter ya. Baik pemirsa, tentunya masih bersama program Bangga Jateng. Jadi yang kemana-mana tetap di sini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di program Bangga Jateng dan tentunya masih bersama Dokter Ari dan Dokter Fitri ya kali ini. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya masih bersama Dokter Fitri. Dok, terkait dengan tadi ya pertanyaan sebelumnya, untuk kondisi seperti apa sih pada anak-anak usia sekolah dasar ini yang tidak boleh dilakukan vaksin, yang benar-benar nggak boleh divaksin, itu kondisi seperti apa? Jadi anak-anak yang sama sekali tidak boleh dilakukan vaksin, seperti yang sudah saya bilang tadi, ada beberapa keadaan anak yang kontraindikasi lah, sama sekali tidak boleh. Satu, kalau dia pernah mengalami shock anafilaktik pada vaksin sebelumnya. Jadi anak-anak yang pernah mengalami shock anafilaktik sama sekali tidak boleh divaksin, tidak boleh divaksin untuk vaksin selanjutnya. Atau anak-anak dalam kondisi yang sedang gawat, anaknya kejang atau penurunan kesadaran, hipertensi yang sangat tinggi mungkin, jadi itu sama sekali tidak boleh divaksin. Atau pada anak-anak yang mengalami anak-anak kanker yang sedang pengobatan kemoterapi yang berat, anak-anak yang mengalami imunosupresi itu imunnya sangat rendah, itu sama sekali tidak boleh. Misalnya pada anak-anak HIV dengan imun yang sangat rendah tidak boleh divaksin. Anak-anak yang kanker yang sedang kemoterapi yang berat juga sama sekali nggak boleh divaksin. Jadi gitu. Atau anak-anak yang mengalami penyakit neurologis atau penyakit saraf seperti SGB itu sindroma Guillain-Barré, jadi kayak kelumpuhan gitu. Itu juga tidak boleh divaksin. Untuk beberapa anak yang mungkin seringkali sesak, kejang, itu bagaimana? Itu untuk anak-anak yang mengalami kegawatan seperti yang saya bilang tadi. Kegawatan tuh seperti kejang, sesak, penurunan kesadaran itu tidak boleh divaksin, tidak boleh divaksin. Baik. Oh ya, untuk efek samping yang ditimbulkan setelah vaksin ini bagaimana dok? Karena untuk tiap orang pastinya beda-beda ya. Apalagi untuk anak itu memang terkadang dari orang tua ada rasa khawatir. Nah, ini efek sampingnya apa saja untuk yang ditimbulkan? Jadi untuk efek samping itu ada beberapa. Paling sering itu reaksi lokal. Lokal itu daerah suntikan. Biasanya nyeri daerah suntikan. Kalau orang Jawa bilang jarum biasanya. Nah, kalau nyeri saja di daerah suntikan, kalau anaknya oke, masih aktif, sebenarnya nggak usah diapa-apakan juga, nanti juga akan hilang sendiri gitu. Atau boleh dilakukan kompres dingin gitu untuk menghilangkan nyerinya. Kalau ada reaksi yang general, misalnya tuh meriang, anaknya sampai gergesi lah orang bilang, meriang atau anget badannya atau panas gitu,
itu baru boleh diberikan obat paracetamol atau obat penurun panas. Yang paling aman memang pilihannya paracetamol. Kemudian dikasih minum yang cukup, makan cukup, istirahat yang cukup. Biasanya kalau gejalanya ringan seperti itu, biasanya 1 hari juga akan hilang, gitu. 1 hari 2 hari akan hilang. Kecuali kalau ada gejala yang berat, misalnya nih anaknya kok panasnya tinggi sekali atau disertai kejang atau kok anaknya lemas sekali, nah bawa ke fasilitas kesehatan paling terdekat gitu Mbak. Tapi biasanya sangat jarang, biasanya ya hanya nyari daerah suntikan dan meriang aja biasanya. Iya, jadi untuk efek yang ditimbulkan biasanya efek lokal ya, iya. Tadi tuh yang jarum gitu tadi. Oke, baik. Nah, tadi kan dokter sudah mengatakan bahwa untuk efek samping dari vaksin COVID-19 ini tadi sudah disebutkan. Nah, biasanya yang harus dilakukan apa saja dok? Lebih detail. Orang tua, 1, persiapkan anaknya supaya kondisinya sehat. Sebelum disuntik harus istirahat yang cukup, makan cukup, minum cukup. Persiapkan dulu kondisinya anaknya harus benar-benar fit, harus sehat. Kalau kondisi anaknya sehat, biasanya gejala efek sampingnya sangat ringan. Paling nyeri daerah suntikan saja. Kemudian dipantau, orang tuanya dipantau. Biasanya kalau habis suntik kan tidak bisa langsung pulang, tidak boleh langsung pulang. 15-30 menit tunggu efek sampingnya. Untuk tahu apakah ini ada reaksi vaksin yang saya bilang tadi, shock anafilaktik tadi. Kalau misalnya 15-30 menit baik, ya sudah bisa pulang anaknya. Oh iya, saya jadi penasaran dok. Untuk vaksinasi ini ya, sekiranya untuk kasus anak sehat, tapi orang tua ngotot, nggak mau dikasih vaksin, nggak mau diberi vaksin, itu bagaimana itu dok nantinya? Jadi gini Mbak, vaksin ini kan dianjurkan ya dengan kondisi seperti ini. Ketika anaknya tidak boleh orang tuanya, kita sebenarnya tidak boleh memaksa juga. Kita kasih edukasi saja dengan ke orang tuanya. Jadi vaksin ini sebenarnya gunanya untuk memutus rantai penularan COVID. Kalau anak 6 sampai 11 tahun itu kan masih di bawah tanggung jawab orang tua dengan segala risikonya. Jadi orang tua yang menolak untuk vaksin, kita tidak boleh memaksa, kita berikan edukasi saja. Gunanya, manfaatnya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Jadi kalau misalnya tidak divaksin, kalau misalnya terkena, semoga nggak pernah terkena ya, itu akan lebih berat daripada yang sudah divaksin. Dan orang tua harus tahu itu. Silahkan, pilihan ada di tangan orang tua karena kita tidak boleh memaksa. Gitu aja. Oke, jadi memang harus perlu edukasi. Iya, edukasi. Harusnya pendekatan ke orang tua itu diperlukan pada kasus-kasus seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter Tintri, dan kita beralih ke dokter Ari. Dok, tadi kan kita sudah berbicara mengenai vaksinasi anak ya. Nah, kita balik lagi ke peran Balkesmas nih dok, terkait dengan vaksinasi anak. Iya, terima kasih Dok. Jadi kita Balkesmas Pati dan juga Balkesmas yang lain di Provinsi Jawa Tengah ini mengembangkan ya sesuai dengan arahan pimpinan, ya, arahan Kepala Dinas Provinsi, Dinas Kesehatan, ya, Dr. Yulianto. Kita ini senantiasa membantu kabupaten kota yang memang jadi vaksin itu sebetulnya adalah tusinya kabupaten kota. Ya. Dan sudah tadi saya sampaikan di awal bahwa ini basisnya adalah basis sekolah, ya, berbasis sekolah untuk vaksinasi anak ini. Ya, dan itu kolaborasi yang sangat erat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan juga Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan. Ya, itu masuk di dalamnya di situ sehingga vaksinasi ini bisa dilaksanakan dengan aman dan lancar di sekolah-sekolah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya memang nanti perlu kick off lagi atau percepatan yang lebih cepat lagi, maka biasanya kita menerima dropping juga ya vaksin dari provinsi
Dan itu kita akan berikan untuk percepatan di daerah-daerah seperti yang tahun-tahun kemarin ya, untuk yang vaksin dewasa juga. Ya, kita melakukan mobil pelayanan vaksin ya, keliling gitu di wilayah-wilayah. Kalau yang kemarin kan basisnya adalah wilayah. Ya, keliling ke puskesmas yang memang perlu didorong untuk target pencapaian vaksin supaya terjadi herd immunity minimal 70% ya. Dan sampai sekarang juga masih ya. Jadi sampai tahun Desember kemarin juga masih, dan ini akan terus didorong lagi. Jadi yang namanya vaksinasi tidak hanya vaksinasi anak saja ya. Jadi kan dorongannya tadi adalah vaksinasi anak untuk daerah yang sudah 70% vaksin pertamanya ya, vaksin pertama dewasanya, dan juga mensyaratkan sudah 60% vaksin untuk lansianya ya. Tapi kan itu baru dosis pertama, sementara yang dosis kedua juga harus diselesaikan ya. Jadi simultan dengan vaksinasi anak yang ada di wilayah itu ya. Jadi kalau sudah 70% dewasa, 60% dosis lansianya, maka anak juga jalan sekaligus ya. Jadi bersimultan dengan vaksinasi yang ada di sana ya, untuk dewasa dan lansianya diselesaikan sampai dengan termasuk juga kelompok-kelompok rentan ya. Jadi yang diutamakan justru kelompok-kelompok rentan, karena itu yang berisiko lebih besar ya. Lansia itu termasuk kelompok rentan, kemudian juga tadi yang komorbid yang bisa divaksin nanti bisa juga diikutkan. Terus disabilitas ini juga tetap kita dorong seperti itu, sehingga tidak berhenti itu ya. Jadi itu harusnya oleh petugas kesehatan yang lain pun ya, yang di puskesmas dan juga di dinas kesehatan ini juga kolaboratif ya. Jadi tetap kita melakukan vaksinasi untuk yang masih daerah-daerah yang masih kurang. Dan itu didorong dari kalau memang kurang di daerah ya, berarti kita akan mendorong ke kabupaten kota, mana daerah-daerah yang perlu dibantu. Ya, untuk di Kabupaten Pati sendiri persentase yang paling kecil di daerah mana, Pak? Iya, untuk saat ini Pati itu Jepara kemarin ya, dan juga Pati ini masih ya. Kota Pati sendiri itu masih kurang ya. Jadi 70-nya barusan. Jadi tapi 7 kabupaten kota di Pati ini menurut data kami ini semuanya sudah bisa untuk vaksinasi anak ya. Iya, sudah bisa untuk vaksinasi anak. Kecuali yang masih sudah semua ya. Per kemarin ya, barusan ya, per 12 Januari 2021 ini tercatat lansianya semuanya sudah di atas 60%. Ya, cuma hanya di Kudus dan Jepara ini masih 62%, sudah 62%, Jepara 61%. Ya berarti sudah bisa, ya sudah mulai bisa. Cuma kemarin kick off kita waktu untuk vaksinasi anak itu ada di Demak dan Grobogan. Ya, jadi ini Demak dan Grobogan sudah tinggi sekali ini, ya sudah paling tinggi ini, ya. Jadi dan kebetulan kemarin juga Pak Presiden ya itu meninjau juga ya di Grobogan ya, di SD ya, SD di Grobogan itu untuk juga ikut percepatan di sana. Ya, kita ikut juga di sana waktu itu kemarin. Nah, itu yang makanya untuk 7 kabupaten eks-Karisidenan Pati ini sudah bisa juga melakukan vaksinasi untuk anak ya. Sehingga nanti mendorong untuk pembelajaran tatap muka ya, terutama yang sudah dilakukan ya, sudah setengah tahun ini ya sudah dilakukan. Baik. Dan Pak Arif dan juga Bu Tingri, kita masih berbicara mengenai vaksinasi ini saat lagi, tapi kita akan jeda pariwara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Bangga Jateng.
Kusuma di program Bangga Jateng dan masih terkait dengan vaksinasi anak dari usia 6 sampai 11 tahun dan tentunya masih bersama Dr. Ari dan Dr. Tintri. Nah, untuk selanjutnya nih, Dr. Ari, kalau di Indonesia sendiri ya untuk secara global vaksinasinya baru 40%, betul ya dok? Iya, betul. Nah, bagaimana nih dok menanggapi hal ini atau barangkali harapan dari masyarakat khususnya di Kabupaten Pati dan sekitarnya seperti apa nih? Iya, jadi terima kasih Mbak Vi. Jadi untuk Indonesia sendiri memang segitu ya, tapi untuk Jawa ya itu relatif tinggi ya, sudah mulai tinggi. Jawa Tengah itu tertinggi ya untuk vaksinasinya. Jadi kita sudah banyak kabupaten kota yang sudah mendekati untuk vaksin pertama ya, yang dewasa itu sudah mendekati 70% atau bahkan melampaui ya. Ada yang malah ada yang 100% ya. Jadi ada beberapa kabupaten yang 100%. Ini membuktikan kalau vaksinasi itu memang kesadaran vaksinasi itu cukup tinggi ya, di Jawa Tengah khususnya itu sudah cukup tinggi. Namun memang ada beberapa daerah ya itu memang ada penolakan, tapi kan tidak ekstrim ya penolakannya ya. Jadi hanya tidak mau gitu aja ya. Itu pun juga seperti yang disampaikan ya ahli-ahli epidemiolog ya, bahwa vaksinasinya kan memang tidak harus 100% targetnya. Ya, jadi kekebalan komunitas itu tercapai kalau vaksinasinya sudah di atas 70% sebetulnya. Ya, bisa 80 lebih bagus lagi ya. Sehingga target pemerintah itu ya itu di situ. Harapannya nanti kelompok-kelompok rentan atau kelompok-kelompok yang tidak tervaksin akan terlindungi dari yang sudah divaksin ya. Jadi yang sudah divaksin. Yang kita kejar adalah sekarang saat ini adalah vaksin pertama 70% lebih ya atau sampai 100%, maka yang vaksin keduanya pun harusnya sama. Ya kan? Karena biar lengkap ya, vaksinasinya menjadi lengkap sehingga kekebalan komunitasnya tercapai. Ya, itu yang kita kejar seperti itu. Kemudian kalau untuk vaksinasi anak ya, kembali ke vaksinasi anak tadi, maka anak ini kan kelompok yang tidak bisa menghindarkan dari kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, ini yang perlu dilindungi juga gitu ya bagi yang berkenan ya orang tuanya. Sehingga masalah vaksinasi ini menjadi yang tidak mau ya bukan keharusan, tapi kita himbau ya, selalu kita himbau, kita berikan edukasi yang baik dan benar gitu ya tentang vaksinasi, bahwa vaksinasi ini sangat aman sebetulnya ya. Jadi penelitiannya sudah sangat banyak itu ya, banyak peneliti, dan itu bisa untuk menurunkan angka kefatalan. Ya, jadi kesadaran itu harus ditumbuhkan, terus kemudian juga akan memperlancar proses pembelajaran tatap muka yang ada di wilayah ya, terutama yang di Pati dan Karesidenan Pati ini 7 kabupaten kota. Mungkin itu ya. Jadi untuk targetnya sendiri sudah optimal ya Pak ya? Iya. Tinggal nanti untuk vaksinasi anak ini semoga saja juga mengikuti ya. Ya. Iya, anak, kemudian nanti masih ada booster lagi ya, nanti biarin aja. Iya, ikut saja yang dinanti bagi yang berkenan ya, yang mau tentunya. Iya. Ya, dan sudah diumumkan gratis loh gitu ya. Dari kemarin RI 1 sendiri sudah menyatakan ini vaksinasi boosternya juga gratis. Ya, segera saja ikut BPJS saja ya, karena mungkin nanti akan dimasukkan menjadi paket manfaat dari sistem jaminan kesehatan kita ya, bagi yang belum ini ya, ini termasuk itu. Oke, atau barangkali yang ikut bisa vaksin sampai 100% ini dapat hadiah 1 unit mobil. Vaksinasinya sendiri sudah sudah luar biasa loh, pemerintah itu menyediakan vaksin yang impor dan juga yang penelitiannya ya. Ya, jadi kesadaran aja nanti. Terima kasih Dr. Ari. Berlanjut ke Dr. Tintri. Dok, masalah terkait dengan vaksinasi anak, balik lagi-lagi ini adalah terkait dengan kesadaran ya dok ya, dari orang tua pastinya. Nah, ini barangkali pesan-pesan atau harapan dari Dr. Tintri sendiri seperti apa? Untuk orang tua yang mungkin masih khawatir atau takut, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalau anaknya sehat, ayo vaksin. Karena vaksin ini banyak sekali manfaatnya. Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya COVID masih cukup tinggi untuk anak-anak dibandingkan negara-negara maju. Untuk itu harus kita putus
ya peran serta kita semua harus nyata gitu. Orang tua harus kooperatif, dari petugas kesehatan, mungkin pelayanan kesehatan, perannya untuk melakukan penyuluhan, pendekatan emosional ke orang tuanya mungkin. Jadi orang tua memperbolehkan anaknya untuk divaksin gitu. Mumpung masih gratis gitu, semoga gratis terus. Ayo segera divaksin karena anak-anak ini tidak bisa dihindarkan dari tertular penyakit dari orang tuanya. Kalau orang tuanya masih mobilitas kemana-mana, anak-anak ini sangat beresiko untuk tertular. Dan anak-anak juga harus sekolah kan tatap muka, nggak mungkin anak-anak daring terus gitu. Jadi salah satunya untuk memutus rantai penularan adalah vaksin. Prokes tetap harus dilakukan. Tapi kan salah satu upayanya adalah vaksinasi COVID. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, vaksin yang digunakan sudah melalui banyak penelitian dengan efek samping yang sangat ringan untuk anak-anak. Kalaupun ada, silakan datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalaupun dirasakan ada keluhan gitu, jangan takut, ayo vaksin, anak-anak boleh vaksin biar cepat bisa sekolah lagi gitu. Biar COVID-nya cepat selesai gitu. Kalau enggak selesai nih COVID nanti gitu Mbak. Baik dokter Tete, terima kasih. Dan tentunya mudah-mudahan dengan kegiatan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun ini tetap berjalan, tetap bersinergi sampai maksimal ya dok ya. Dan mudah-mudahan anak-anak ini bisa cepat lekas sekolah, lekas bisa tatap muka, biar nanti orang tua yang di rumah yang ngajarin daring biar nggak darah tinggi terus ya. Ya kolesterol asam naik semua dok ya. Oke, dan semoga saja mudah-mudahan untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini bisa berjalan secara optimal dan untuk proses belajar mengajar ini bisa dilaksanakan secara tatap muka segera mungkin ya. Yeah. Baik, terima kasih Dokter Putri, Dokter Ari. Sama-sama Mbak Vivi. Sangat bermanfaat untuk acara hari ini. Dan baik pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, saya Ibu Kusuma akhirnya harus pamit undur diri. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Bangga Jateng dan jangan lupa untuk menyaksikan di channel 592 HF atau bisa download di Google Play Store melalui aplikasi JPM Stream. Terima kasih. Sampai jumpa untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.